sejarahnya ketika mau memasuki Islam. Tentu ada cerita yang cukup panjang sampai bertemu dengan saudara perempuannya Fatimah binti Khattab, kemudian ditamparnya, kemudian terlempar lembaran-lembaran Quran, kemudian dibacanya lembaran Quran tersebut dan dibaca surah Taha. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Taha, tentu ini min ayat yang mutasyabihat, bagian ayat-ayat mutasyabihat yang tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ketika membaca ayat yang kedua, luar biasa Umar kagetnya karena dia menemukan ayat yang selama ini ada keraguan dan sembuh dengan ayat tersebut. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku atau kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad supaya kamu susah. Ini orang-orang Arab itu senang dengan mafhum mukhalafah. Kalau aku turunkan Al-Quran supaya kamu bahagia, itu tidak lebih dahsyat dibandingkan dengan tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran kepadamu supaya kamu susah. Ini maknanya lebih dahsyat, lebih hebat, lebih mengena bagi seorang Arab yang memahami bahasa Arab dengan baik dibandingkan makna secara langsung. Semenjak itu Umar tidak ragu dengan Islam. Saya kira keraguan-keraguan seperti itu harus kita selesaikan dengan mewujudkan fakta-fakta Islam yang benar di lapangan, bahwa Islam betul sebagai ajaran yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan yang ada di dunia ini, termasuk persoalan perekonomian. Oleh karena itulah, marilah kita hadirkan bersama-sama dengan kegiatan perekonomian Islam kita, kemakmuran, kesejahteraan yang nyata yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat kita. Kemudian setelah itu kita bisa mengatakan kepada masyarakat dunia bahwa Islam bisa menghadirkan masa sebagai masa pengganti perekonomian selama ini ada. Itu hadirin sekalian, disinilah al-bu'd ta'lim sangat penting. Disinilah dimensi pengajaran Islam khusus tentang ekonomi sangat penting bagi masyarakat kita. Fakultas ekonomi di kampus-kampus kita pada hari ini belum mengacu kepada teori-teori Islam. Teori-teori ekonomi Islam saat ini belum sampai menjadi kurikulum di fakultas ekonomi kita. Tentu saja ke depan dengan kemenangan politik, dengan kemenangan dakwah, dengan kemenangan sosial, kita harus terus meyakinkan supaya ada keyakinan masif di bumi ini, di Jawa Barat ini, di Indonesia ini, bahwa Islam adalah sebagai sebuah konsep ilahi yang betul-betul akan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada hari ini. Sebab ketika materialisme ambruk, ditandai dengan ambruknya komunisme terlebih dahulu, Soviet hancur, kemudian pada hari ini kapitalisme juga sedang dilanda krisis yang berkepanjangan, krisis Amerika, saya kira tidak akan sembuh dengan waktu cepat, atau barangkali ini awal dari kehancuran kapitalisme, ditambah dengan krisis Yunani, krisis Italia, krisis Spanyol. Ini membuktikan bahwa sistem ekonomi yang ada memang harus segera arah penggantinya. Tetapi tentu saja kita sebagai pengganti, kita harus terlebih dahulu siap konsepnya, siap manhajnya, siap juga sumber daya manusianya, sebagai pengganti konsep-konsep yang buruk dan sebagai pengganti generasi yang buruk yang saat ini ada, yang menghadirkan kerancuan perekonomian, termasuk kemiskinan yang merajalela di permukaan bumi pada saat ini. Hadirin sekalian berbahagia, karena itulah kita harus berpikir besar. Sebesar Islam atau Islam sebagai agama yang agung, agama yang besar, dengan konsep-konsep yang sangat hebat, yang sangat agung pula, maka keagungan Islam, keagungan konsep ekonomi Islam harus juga dibarengi dengan kehebatan para pemeluk Islam. Kehebatan para pemeluk Islam yang akan menghadirkan agungnya Islam dan hebatnya Islam. Hari ini masih ada fajr, masih ada jarak antara Islam yang sangat ideal sebagai sebuah konsep kehidupan dengan masyarakat kaum muslimin yang masih jauh dari konsep ideal ini. Fajr ini yang harus segera kita dekatkan. Ketika kesenjangan ini kita dekatkan, maka kita akan melihat Islam adalah kaum muslimin adalah Islam itu sendiri. Kita hadirin sekalian, pekerjaan berat kita ke depan. Karena tentu ketika kita cerita konsep Islami dalam urusan kehidupan, maka Islam menganut konsep at-tawazun,
baina al-hayati ad-dunyawiyah wa tawazun baina al-hayati al-ukhrawiyah. At-tawazun baina al-maliyah wa ruhiyah wa ruhaniyah. Kehidupan inilah yang kemudian harus kita tampilkan ke permukaan. Jadi dalam bahasa saya, kalau saya sedang berceramah di masyarakat Jawa Barat, dalam Islam itu tidak ada pertentangan antara kaya dan takwa. Laisa hunaka ta'arud baina taqwa wal ghina. Bainal ghina wa taqwa. Justru seharusnya ada keserasian antara ketakwaan dengan kekayaan. Seseorang bisa takwa, bisa kaya sekaligus. Dan seseorang bisa kaya dan bisa takwa pada saat yang bersamaan. Itulah sebetulnya konsep tawazun. Dan konsep tawazun ini tersimbolisasi dalam sebuah doa yang biasa Rasulullah ucapkan dalam kesehariannya. Bahkan para ulama kita, para mufakkirun kita menyebutkan bahwa doa yang paling banyak diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya adalah doa keseimbangan yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin hasanah fid dunya dan kita ingin juga hasanah fil akhirah. Itulah konsepsi Islam sebagai konsepsi keseimbangan. Hadirin sekalian, tentu hasanah fid dunya mencakup perekonomian, mencakup kekayaan, mencakup kesejahteraan. Yang dimaksud dengan hasanah fid dunya adalah kekayaan, perekonomian. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan ni'mal malus salihu fi yadi rajulis salih. Sebaik-baik harta yang saleh, yang baik, itu dikelola oleh orang-orang yang saleh pula. Pada hari ini kekayaan dunia yang mengelola bukan orang-orang yang saleh. Padahal seharusnya yang mengelola kekayaan alam semesta ini orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anna al-ardha yarithuha 'ibadiyas salihun." Anna al-ardha yarithuha 'ibadiyas salihun. Bumi ini pewaris yang sahnya adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Tetapi ketika bumi ini termasuk pengelolaan perekonomiannya, pengelolaan kekayaan dunia ini dikelola oleh orang-orang yang belum saleh, maka pengelola tersebut masuk dalam kategori hampir belum sah. Oleh karena itulah kita sebagai pengelola yang sah harus segera mengambil alih pengelolaan kekayaan, termasuk perekonomian dunia yang saat ini luar biasa perputarannya. Bahkan kehebatan dunia sekarang bukan lagi ada pada kehebatan persenjataan, bukan lagi pada kehebatan kekuatan bersenjata dan kekuatan militer, tetapi kehebatan dunia pada hari ini ada pada kemajuan dan kehebatan perekonomiannya. Kita lihat sekalian, sementara Rasulullah SAW bersabda, ni'mal malus salihu fi yadi rajulis salih. Ini berarti bahwa kaum muslimin harus punya konsep kekayaan, harus punya konsep perekonomian di mana kekayaan dunia yang ada saat ini harus dipegang oleh orang-orang yang saleh, yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira programnya adalah program kaya dan takwa. Hari ini ada fikr khati'ah, ada wrong paradigm, ada pemikiran yang salah di kalangan umat muslim pada hari ini. Katanya, meskipun tidak didikrar dengan baik atau dengan jelas, katanya kalau orang yang soleh itu, yang takwa banget biasanya tidak kaya. Orang-orang yang kaya raya biasanya tidak soleh. Ini masalah besar, karena konsep Islam ternyata konsep yang memadukan kaya dan takwa sekaligus, konsep memadukan dunia akhirat sekaligus, konsep memadukan maliyah dan ruhiyah pada saat yang bersamaan. Dan yang sekali Allah muliakan, jadi marilah kita tidak ragu untuk menjadi orang-orang kaya dan saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ajari anak-anak kita supaya jadi orang-orang kaya, jadi orang-orang saleh, dan tidak ragu jadi orang kaya. Sebab kaum muslimin juga kalau ditanya bersedia kamu jadi orang kaya, sehingga jawabannya masih ragu-ragu. Sekarang la nataraddad bi an nakuna aghniya atqiya fi nafsil waqt. Kita tidak lagi ragu untuk menjadi orang yang kaya dan takwa pada saat yang bersamaan. Dan sekalian, dan insya Allah sekali lagi kendala-kendala seperti kendala kejiwaan untuk menjadi tidak maju kita harus hilangkan. Sebab hadirin sekalian,
menurut para mufakirin, para peneliti, ternyata kemiskinan di negeri-negeri Muslim itu sangat unik. Sebab hasil penelitian para peneliti tentang kemiskinan di negeri Muslim, katanya kesimpulannya seperti ini: orang-orang miskin di negeri Muslim itu sudah berkarakter miskin sebelum berstatus miskin. Begitu hadirin sekalian. Jadi orang-orang miskin di negeri Muslim itu sudah berkarakter miskin sebelum berstatus miskin. Status miskinnya sulit dengan program apapun untuk diselesaikan. Dengan program bantuan modal, sulit diselesaikan status miskinnya sepanjang karakter miskin belum terselesaikan. Jadi sebelum kita menyelesaikan status miskin, maka karakter miskin harus kita selesaikan. Karena ternyata dalam pandangan Islam tidak pernah ada pertentangan antara kaya dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan masyarakat Islam yang sangat agung ini. Hadirin sekalian berbahagia yang saya muliakan, beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan tentu saja kita masih teringat ada al-asharatu al-mubasysyiruna bil jannah, ada 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Ternyata tis'atun minal asyarah aghniyah. Jadi di antara 10 sahabat Nabi itu 9 di antaranya adalah orang-orang kaya raya. Oleh karena itulah konsepsi keseimbangan antara kehidupan duniawi dengan ukhrawi, antara kehidupan maliyah dan kehidupan rohaniah, inilah konsepsi yang harus kita seimbangkan sebagaimana doa yang Rasul ungkapkan kepada kita semuanya. Hadirin sekalian berbahagia saya muliakan, demikian sejumlah hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pemerintah provinsi, atas nama masyarakat Jawa Barat, selamat atas dilangsungkannya Simposium Internasional Fikih Keuangan Syariah ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Simposium Internasional Fikih Keuangan Syariah secara resmi saya nyatakan dibuka.